من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, beberapa Jumat yang lalu kita sudah membahas tentang tawakal. Salah satu di antara wujud tawakal adalah isti'anah kepada Allah Azza wa Jalla. Makna isti'anah adalah talabul aun, meminta bantuan, meminta pertolongan. Baik dalam meraih apa yang kita inginkan, ataupun dalam rangka menolak, menghindari apa yang kita benci, apa yang tidak kita sukai. Semuanya meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah yang disebut dengan isti'anah, atau minta pertolongan. Setidaknya ada 4 jenis isti'anah. Pertama, isti'anah yang wajib hanya kepada Allah semata-mata. Tidak boleh kepada yang lain. Tidak boleh meminta bantuan kepada selain Allah. Isti'anah yang jenis ini adalah isti'anah dalam perkara-perkara yang hanya Allah saja yang mampu. Seperti umpamanya minta dilepaskan dari kemadaratan, dari musibah, dari wabah dan yang sejenisnya. Itu hanya Allah yang mampu dimintai bantuannya atau pertolongannya. Nah, inilah yang dimaksud dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami ibadah, dan hanya kepada Engkau pula kami meminta pertolongan. Termasuk minta tolong dalam melakukan ibadah agar ibadah ini maksimal, minta hidayah, minta disehatkan, minta diberikan kemampuan, minta dimudahkan segala macam urusan-urusan kita, baik urusan dunia ataupun urusan agama, pelaksanaan dari agama ini, karena Allah yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Minta agar dimudahkan kepada Allah dalam hal rizki, dalam hal dihindarkan dari wabah, dari pandemi, dalam hal umpamanya agar bagi yang jomblo dimudahkan jodohnya dengan cara-cara yang Allah Azza wa Jalla yang akan mengaturnya. Itu isti'anah, minta bantuan, minta tolong dalam perkara-perkara yang hanya Allah yang bisa memberikan pertolongan ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza sta'anta fasta'iz billah." Kalau kamu fasta'in billah, kalau kamu mau minta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah.
Ini jenis isti'anah yang pertama. Kedua, ada isti'anah yang dibolehkan kepada makhluk. Minta pertolongan kepada makhluk bahkan bisa wajib, bisa sunnah, minimalnya baik. Apakah itu? Yaitu minta pertolongan di dalam melakukan kewajiban yang kita tidak mampu melaksanakannya. Seperti umpamanya minta tolong diajari tata cara sholat. Saya tidak bisa sholat. Bagaimana aturannya? Bagaimana doanya? Dan seterusnya. Maka ini bisa wajib. Tolong ajari saya sholat. Tolong ajari saya wudu. Tolong ajari saya tentang tauhid, tentang akidah dan yang sejenisnya. Minta pertolongan seperti ini bisa wajib. Dan ini termasuk ke dalam keumuman hadis talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Bahwa mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Maksudnya ilmu tentang kewajiban kita sebagai seorang muslim. Yang bila tidak menguasai ilmunya, kewajiban tidak bisa dilaksanakan secara benar. Sholat wajib, tapi tata ilmunya tidak tahu. Maka wajib mencari ilmu tentang tata cara sholat. Dan yang berkaitan dengan sholat wudunya, tayamum bila tidak ada air, mandi bila sedang junub yang tidak bisa sholat hanya dengan cara wudu kalau sedang junub dan yang lain-lainnya. Maka itu bisa wajib. Mau haji, wajib diketahui dulu tata cara berhaji, berumroh dan seterusnya. Itu bisa wajib. Ajari, tolong berikan ilmu penjelasan kepada saya. Ini bisa wajib. Bisa juga sunnah kalau itu perkara yang sunnah. Allah Azza wa Jalla memerintahkan hal ini. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Diperintahkan. Isti'anah atau meminta pertolongan dalam perkara yang manusia mampu memberikan pertolongan yang diminta untuk kebaikan, maka ini disyariatkan. Adapun minta tolong dalam perkara-perkara yang mubah, boleh. Kita lemah, ada orang lain yang kuat, tolong angkat itu barang, saya tidak mampu. Boleh meminta karena dia mampu. Dan yang dimintai pertolongan diperintahkan untuk memberikan pertolongan yang dibutuhkan walaupun perkara yang mubah. Dan itu termasuk ihsan. Ihsan itu memberikan kebaikan kepada orang lain. Allah menyatakan, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kamu, karena sungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Adapun minta tolong dalam perkara-perkara yang Allah haramkan, maka haram, tidak boleh. Tolong belikan saya minuman keras, saya ingin teler. Maka tidak boleh. Walaupun dijibir, walaupun dimarahi, tidak boleh. Membantunya adalah haram. Tolong buatkan umpamanya kunci motor, mobil, atau kunci orang agar saya bisa congkel untuk saya curi. Maka tidak boleh. Allah menyatakan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kalian saling tolong menolong, saling membantu di dalam dosa dan permusuhan. Maka ini menjadi haram. Oleh karena itulah, maka meminta tolong kepada sesama manusia dalam perkara-perkara yang manusia itu mampu memberikan pertolongan yang diminta, ada 3 jenis. Bisa wajib atau sunnah. Bisa mubah, bisa haram. Tergantung jenis minta tolong yang diminta oleh orang tadi. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga. Ini yang haram mutlak. Dan bisa jatuh ke dalam perbuatan syirik. Pelakunya divonis musyrik, murtad, keluar dari Islam. Kenapa? Karena dianggap menduakan Allah Azza wa Jalla.
Apakah isti'anah jenis yang ketiga yang wajib kita hindari dalam kehidupan kita? Yaitu isti'anah atau minta pertolongan kepada makhluk. Baik makhluk itu makhluk hidup yang masih hidup, ataupun benda mati, ataupun makhluk hidup yang sudah mati. Baik yang sudah mati itu orang soleh seperti para nabi, para sahabat, para ulama, para wali Allah. Apalagi orang-orang yang durhakanya umpamanya tukang sihir, dukun yang terkenal sakti mandraguna ketika hidupnya, lalu mati. Minta tolong kepada orang yang sudah mati dalam perkara yang sifatnya gaib. Minta agar dilancarkan rezekinya, minta agar dimudahkan jodohnya, minta agar dimudahkan karirnya ketika dia berkarir, minta agar dimudahkan segala urusannya, minta agar hutang-hutangnya segera dibantu untuk dilunaskan. Minta tolong kepada orang yang sudah mati, walaupun yang sudah mati itu seorang nabi. Ya Rasulullah, tolong umpamanya lancarkan rezeki saya. Minta tolong kepada orang yang sudah mati, sama dengan berdoa kepada mereka. Dan doa salah satu jenis ibadah yang tidak boleh ditujukan kepada siapapun kecuali kepada Allah. Berkata Nabi SAW, ad-doa huwal ibadah. Doa itu ibadah. Ibadah kepada siapa? Kepada siapa ibadah itu ditujukan? Kepada siapa doa itu ditujukan? Kalau berdoanya kepada Allah berarti ibadah kepada Allah, dan itu yang disyariatkan. Kalau berdoanya kepada malaikat berarti menyembah atau beribadah kepada malaikat, haram. Apalagi kepada para nabi yang sudah meninggal, apalagi kepada di bawah nabi, orang-orang soleh, para wali Allah, apalagi kepada orang yang semasa hidupnya durhaka. Seperti umpamanya dukun, seperti tukang sihir, yang dikenal umpamanya sakti ketika hidupnya lalu mati, lalu minta tolong kepada mereka. Mbah, tolong lancarkan rizki saya. Berarti berdoa. Dan itu haram, berdoa kepada selain Allah. Jangankan kepada para nabi, jangankan kepada dukun yang sudah meninggal. Kepada malaikat yang tidak mati. Seperti umpamanya malaikat Mikail. Kita tahu malaikat Mikail tugasnya membagi-bagi rizki, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Lalu kita berdoa kepada malaikat Mikail, wahai Mikail, beri saya hujan. Tidak boleh, haram. Karena itu berdoa. Dan berdoa adalah ibadah, berarti ibadah kepada malaikat haram. Sudah keluar dari konsep la ilaha illallah. La ilaha illallah artinya tidak ada sesembahan yang harus diibadati kecuali Allah. Enggak boleh beribadah kepada malaikat, apalagi kepada makhluk yang lain. Maka meminta pertolongan kepada orang yang sudah mati dalam perkara-perkara gaib yang hanya Allah yang bisa memberikan pertolongan itu haram, dan pelakunya syirik karena menyembah, beribadah dalam bentuk berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Atau isti'anah, minta bantuan kepada orang yang masih hidup yang dalam perkara-perkara gaib. Wahai Mbah Dukun, tolong ramalkan besok saya bagaimana, karir saya bagaimana, jodoh saya siapa. Itu perkara gaib. Jangankan orang biasa, Nabi pun tidak dikasih tahu perkara yang gaib kecuali dalam hal-hal tertentu. Allah menyatakan alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ada illa man irtada min rasulin. Allah lah yang maha mengerti perkara gaib, dan Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini kepada siapapun kecuali kepada Rasul yang diridhoi. Baru diberi, itu pun tidak semua. Makanya Nabi SAW kadang-kadang, atau bukan kadang, sering kali menyatakan nanti akan datang suatu zaman. Di zaman itu akan begini, dan kejadian. Nanti di akhir zaman akan muncul Dajjal. Akan umpamanya turun Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Akan muncul Imam Mahdi. Itu perkara gaib, belum kejadian. Termasuk di zaman kita. Tapi pasti nanti. Karena Nabi mengetahui itu dari jalan wahyu. Allah yang memberitahukan. Selain yang diberitahukan, Nabi tidak tahu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Qul
La amliku lin nafsi naf'an wala dharra illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani min su wa ma massani as-su. Katakan oleh Muhammad, ini perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan olehmu, aku tidak memiliki kemampuan untuk meraih manfaat atau menolak madarat dari diriku kecuali apa yang Allah kehendaki. Seandainya aku mengetahui perkara yang gaib, pasti aku akan banyak melakukan kebaikan dan aku tidak akan dikenai dengan keburukan. Kalau tahu beliau tentang perkara yang akan datang, maka tidak akan ada musibah yang menimpanya. Tapi lihat realita, apakah dalam sejarah kehidupan Nabi SAW beliau suka mengalami perkara-perkara yang buruk atau tidak? Banyak. Disakiti. Bahkan ketika berperang beliau juga berdarah. Sampai umpamanya giginya juga retak. Sampai umpamanya beliau juga merasakan kesakitan. Bahkan sampai beliau pernah diracun oleh seorang hamba sahaya Yahudi. Dikasih daging ternyata beracun dan memberikan madarat yang sangat luar biasa sakitnya kepada beliau. Nah, seandainya beliau tahu perkara gaib, nggak akan ada perkara-perkara seperti itu dalam kehidupannya. Tapi ternyata itu teralami. Kalau Nabi saja manusia termulia yang diberi wahyu oleh Allah Azza wa Jalla, tidak diberitahukan tentang seluruh perkara gaib kecuali hal-hal tertentu, apalagi manusia biasa. Maka tidak boleh umpamanya meminta pertolongan kepada orang yang masih hidup dalam perkara-perkara gaib yang hanya Allah yang mampu. Termasuk meminta pertolongan beristi'anah kepada benda mati. Dalam perkara-perkara yang tidak bisa dilakukan oleh benda mati itu. Seperti jimat-jimat. Seperti benda-benda yang dianggap benda pusaka yang bisa memberikan perlindungan. Kalau saya memakai batu cincin ini, maka saya tidak akan tembus peluru, tidak akan terkena musibah, tidak akan terkena. Nah, ini termasuk syirik besar. Karena apa? Dia meyakini benda mati tersebut memiliki kemampuan tertentu yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Oleh karena itulah maka isti'anah seperti ini termasuk kepada perkara syirik yang tidak boleh ada dalam kehidupan seorang muslim. Wajib dijauhi sejauh-jauhnya. Inilah jenis isti'anah yang ketiga yang wajib untuk kita jauhi dalam kehidupan kita, karena ini bisa merusak akidah kita, tauhid kita, bahkan bisa mengeluarkan kita dari agama Allah yang mulia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Sudah 3 jenis isti'anah. 1 wajib, yaitu isti'anah hanya kepada Allah dalam perkara-perkara yang hanya Allah mampu memberikan pertolongan. 2, bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, dan bisa haram, yaitu minta tolong kepada makhluk. Yang makhluk itu bisa memberikan pertolongan yang kita minta. Dan yang 3, yang mutlak haram, yaitu minta pertolongan kepada makhluk dalam perkara-perkara gaib yang hanya Allah yang mampu memberikan pertolongan itu. 4, ada lagi isti'anah yang disyariatkan. Bagus. Yaitu isti'anah kepada amal baik, amal soleh yang dicintai oleh Allah. Minta pertolongan kepada amal soleh. Seperti contohnya apa? Salat. Seperti contohnya apa? Sabar.
Dan ini yang Allah perintahkan. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabir. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan cara apa? Sabar dan salat. Apa makna minta pertolongan dengan cara sabar dan salat? Yaitu menjadikan sabar dan salat dan semua amal soleh bisa kita jadikan sebagai alat untuk meminta tolong, dijadikan sebagai wasilah dalam bertawasul kepada Allah Azza wa Jalla. Apa makna tawasul? Tawasul itu berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah melalui perantara. Salah satu wasilah atau perantara yang bisa kita jadikan untuk membantu kita berdoa agar doa itu dikabul oleh Allah adalah amal soleh. Oleh karena itu, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam in asabahu syai' shalla rak'atain. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ada ditimpa musibah, kesulitan, ketidaknyamanan perasaan atau masalah apapun, beliau salat 2 rakaat. Demikian juga sabar dan juga semua amal soleh yang lain. Dan inilah yang disyariatkan. Quran, hadis menerangkan hal itu dan diterangkan lebih detail oleh para ulama tentang disyariatkannya tawassul kepada Allah melalui amal-amal soleh. Baik iman kita ataupun amal kita. Allah berfirman, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana. Berkata ulul albab itu orang-orang yang menggunakan akalnya. Ya Allah, kami telah mendengar seruan orang-orang yang menyeru kepada kami, berimanlah kamu kepada Allah. Kami pun beriman, ya Allah, dengan keimanan kami ini ampuni dosa kami. Tawassul kepada Allah, minta ampunan dengan menjadikan iman sebagai perantar. Karena iman kami ini, ampuni kami. Boleh kita tahajud, kita merasa khusyuk, ikhlas, berkualitas itu tahajud. Seusai tahajud lalu kita berdoa, ya Allah, kalau tahajud saya yang barusan merupakan ibadah yang Engkau terima, ya Allah, dengan tahajud tadi lancarkan rezeki saya, lancarkan karir saya, sembuhkan penyakit saya kalau saya sedang ditimpa penyakit. Itu tawasul kepada tahajud. Kita melakukan saum sunnah Senin, Kamis atau Daud atau Arafah atau apapun yang disyariatkan. Lalu ketika berbuka atau ketika sedang saum, di tengah saumnya kita berdoa, ya Allah, kalau saum saya ini adalah ibadah amal soleh yang Kau terima, dengan saum saya ini, ya Allah, mudahkan semua urusan saya. Tolong mudahkan saya dalam melunasi hutang-hutang saya. Itu tawasul. Boleh meminta pertolongan kepada Allah dengan perantara amal soleh. Inilah yang dimaksud dengan al-isti'anah bil a'mali sholihah. Inilah 4 jenis isti'anah. Ada sebagian yang diwajibkan, ada yang dibolehkan, ada yang diharamkan, ada yang bernilai syirik, dan ada juga yang dianjurkan, yaitu isti'anah kepada amal soleh kita masing-masing, baik sholat, sabar, saum atau apapun, maka itu sangat bagus untuk kita lakukan. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semuanya ke dalam golongan orang-orang yang bisa menempatkan isti'anah di tempat yang sebenarnya, melakukan isti'anah yang disyariatkan, dan menghindari isti'anah yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام والسيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء اللهم أصلح لنا ديننا التي هي عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقيم الصلاة